Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini ditulis dari Bang Meme Mayang. Cerita yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Aku pun kembali mengumpulkan keberanian untuk beranjak dari tempat tidur. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat bule sedang duduk di ruang tamu. Dengan tangan keriputnya bule sedang menjahit baju yang sobek. Normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Baru bangun, Dok?" tanya bule padaku. "Enggak, bule." Karena aku merasa tidak ada yang salah dengan bule pagi itu, aku menghampirinya hanya untuk berbincang. "Itu baju siapa, bule?" tanyaku. "Bajunya bule, Dok," jawab bule. Aku masih ingat. Baju itu berwarna putih tulang, memiliki garis-garis kecil berwarna hitam. Baju yang dipakai bule saat kejadian malam itu. Namun baju itu kini sobek. Juga terdapat bercak merah yang seakan cepat-cepat dibasuh menggunakan air, tapi masih meninggalkan jejak. Baju itu terlihat lusuh dan terdapat beberapa jerami menempel di bajunya, seperti baju yang baru digunakan untuk berburu di hutan. "Kenapa, Nduk? Kok diem aja?" tanya bule. Enggak apa-apa, bule. Bule udah makan," tanyaku, memastikan bule memang sudah makan. "Enggak, Nduk, bule itu sekarang kok enggak nafsu makan. Perut bule masih kenyang. Kenapa ya, Nduk?" Jelas bule. Alhamdulillah batinku, bule sudah mulai banyak bicara denganku. "Bule kalau sakit ke Pak Dokter aja, biar bule disuntik, soalnya bule pucat," jelasku, sembari memperhatikan wajah bule yang pucat pasi. Bahkan tulang rahang bule saja kini sudah terlihat sangat menonjol, seperti tidak berdaging. "Enggak, Dok, bule enggak apa-apa," jawab bule sembari memasukkan benang jahit yang sudah habis. "Bule, galau boleh tanya sesuatu enggak?" "Iya, Nduk, boleh. Tapi bule jangan marah ya." Bule menghentikan kegiatannya, lalu memandangiku dengan serius. "Iya, tanya aja, Nduk." Sempat aku berpikir, lebih baik kurungkan saja niatku. Tapi rasa kepoku melebihi rasa takut saat itu. "Bule tadi malam mau kemana?" Belum aku menyelesaikan kalimat, bule mengelus rambut, menyisir dengan jari jemari kirinya, kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku. Kembali ekspresi mengerikan itu, mata melotot. Dengan seringai lebar, Qomat Kamit dengan cepat mengucapkan bahasa Jawa yang aku tidak mengerti itu apa. Aku teriak menangis ketakutan. Melihat ekspresi bule, juga melihat jarum yang dibawa bule di tangan kanannya itu, kini ditancapkan ke dada bule sendiri. Seketika itu, Titik dan Nenek menghampiriku yang posisi masih dijambak oleh bule. Nenek berusaha menenangkan bule dengan membaca ayat suci, dan menahan tangan kanan bule menancapkan jarum itu lebih dalam. Titik yang berusaha melepaskan cengkeraman bule dariku. "Sar, wis, Nduk, sadar, Nduk," ucap nenek diselingi doa dan tangisan yang kian pecah. Setelah beberapa menit, bule Sari akhirnya sadar, kemudian menangis melihat keadaan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. "Mbok, Sari kenapa toh, Mbok?" dengan tangis yang terasa menyayat hati. "Enggak apa-apa, Nduk, udah enggak apa-apa, istighfar, Nduk," ucap nenek sembari merangkul bule. Tangan nenek menekan dada bule dengan menghentikan darah yang terus menetes akibat tancapan jarum itu. "Mbok, Sari udah gak kuat, Mbok. Relain Sari aja, Mbok. Sari gak mau membahayakan Titik, Mbok." "Gak, Nduk, gak mungkin Mbok ngerelain kamu. Kamu harus kuat ya, Nduk," jawab nenek,
Seketika aku dan Titik yang berumur 8 tahun saat itu sedikit banyak mengerti arah pembicaraan itu. Aku dan Titik yang tadinya menangis ketakutan, kini Titik berlari ke dekapan bule menangis dengan terisak. "Ibu, jangan tinggalin Titik," dengan tangis yang sangat menyayat hati. "Ibu, Titik gak apa-apa gak punya teman, asalkan Titik masih punya ibu. Ibu gak apa-apa kayak gini. Titik janji, Titik gak akan nakal lagi, asalkan Titik masih bisa lihat ibu." Sungguh, aku tidak mau melihat keadaan seperti ini, melihat Titik dan bule seperti itu. Aku semakin mengurungkan niat untuk mengadu ke bapak dan meminta tolong Pak Le untuk menelpon bapak menjemputku. Aku tidak bisa meninggalkan Titik bermain sendiri. Setelah kejadian itu, nenek membawa bule ke dalam kamar untuk membantu menenangkan bule dan mengobati lukanya. Aku pun mengajak Titik bermain. Tujuanku untuk menghiburnya agar tidak sedih berlarut-larut. Karena saat itu kita masih sama-sama anak kecil berusia 8 tahun yang tidak bisa memberikan kata-kata mutiara yang dapat menenangkan satu sama lain. Selain kalimat "ayo kita main", aku pun bergegas membantu Titik yang saat itu belum selesai membereskan mainannya untuk dibawa ke halaman depan. Dengan berat hati, aku melangkahkan kaki ke halaman belakang. Kali ini aku melewati jalan kecil sebelah kanan rumah, dan lagi aku menemukan bunga layat tercecer di sana. Namun aku mengabaikan dan buru-buru untuk mengambil mainan di belakang. Sesampainya di belakang, aku dan Titik berkemas. Namun tiba-tiba Titik menemukan sesuatu di balik sumur tua nenek itu. Kali ini kepala ayam berwarna hitam, masih dengan darah segar, seakan-akan baru dipotong beberapa jam lalu. Titik mengambilnya dan menyerahkan padaku. "Kamu ingat gak, Tik? Setahun lalu kita nemuin kayak telinga gitu di bawah pohon beringin itu," kataku. "Iya ingat kok. Terus sekarang ini kepala ayam ya?" Kami sudah seperti detektif Conan memang. Seperti dua anak kecil yang diberikan kasus untuk ditemukan jawabannya. "Aku pernah dengar pas mamaku telepon sama ayahmu. Katanya warga di sini banyak yang kehilangan hewan peliharaan. Kamu tahu?" tanya aku. "Aku malah nggak tahu, tapi emang beberapa bulan ini kalau malam Selasa sama malam Jumat warga tuh kayak bawa obor gitu keliling tadi malam kan juga," katanya. "Ini hari Jumat, Tik. Berarti seharusnya tadi malam ada kejadian dong." "Kamu tahu emangnya tadi malam?" tanyaku. "Pas kamu udah balik dari kamar mandi, aku tuh dengar kamu kayak orang nangis. Ya udah aku biarin aja. Terus pas itu aku lihat kamu udah berhenti nangisnya, terus aku dengar suara warga tuh keliling gitu. Terus aku coba intip ke depan, emang bener sih ada Pak Kamidi juga lagi keliling bawa obor." Aku semakin yakin bule ada di balik ini semua karena waktunya sangat bertepatan. Tapi aku kembali ingat pesan bapak untuk diam saja dan jangan beritahu siapapun. Namun aku justru semakin penasaran. Malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat aku sudah melihat sendiri bule keluar. 3 hari lagi malam Selasa. Aku harus punya bukti. Hari-hari selanjutnya masih seperti biasa. Tidak ada yang aneh dari bule. Hanya posisi bule setiap menjelang maghrib yang selalu memakai ruko berdiri sedekap, menyeringai sembari komat kamit. Aku pun semakin terbiasa dengan itu, dan kuanggap bukan hal baru lagi. Atau di malam harinya, rumah nenek selalu berisik. Selalu ada suara derap kaki, suara burung gagak yang selalu mengitari rumah nenek. Kalau kata orang Jawa, burung gagak itu mengantarkan pertanda tidak baik. Jika dia bertengger di salah satu atap rumah, pasti akan ada yang meninggal. Semacam urban legend, tapi kami mempercayainya. Anehnya burung gagak itu hanya mengelilingi rumah selalu setiap malam. Singkat cerita, tibalah di hari di mana hari itu hari Senin, tepat di mana malamnya adalah malam Selasa. Apabila benar kata warga, jika mereka kehilangan hewan peliharaannya, harusnya hari ini ada kejadian lagi nanti malam.
Pagi itu kita awali dengan bermain di kebun tela milik Pak Kamidi. Kebun itu hanya separuh bagian yang ditanami ketela. Selebihnya dibiarkan tak terawat ditumbuhi ilalang yang tingginya jauh di atasku. Kami bermain di samping ilalang itu sampai pada pembicaraanku pada Titik. "Galuh, kamu gak lihat ya? Oh iya ya, kemana ya? Dia sudah beberapa hari gak main sama kita. Kita ke rumah Yaya aja yuk, kita cari dia sekalian, aku mau minta maaf," kata Titik. Tanpa banyak pikir panjang, aku berjalan dengan Titik menuju rumah Yaya yang terlihat tak terawat namun megah. "Assalamualaikum Yaya," suara kami berdua bersahutan, namun tidak ada jawaban. "Ya, kamu di mana? Aku Galuh, ayo main," kataku. Kudapati Yaya berjalan dari samping rumah menemuiku. Saat itu matahari terik. Sinarnya pun mampu membuat kulitku merah jika lama-lama berada di bawahnya. Namun, Yaya lebih memilih menjauhi sinar itu. Dia lebih memilih berdiri di samping rimbunan pepohon yang menutupi rumah itu. "Halo, kamu kemana aja?" sapaku ramah. "Aku di rumah," kata Yaya. "Ya, aku mau minta maaf kemarin ninggalin kamu sendirian sama Galuh," kata Titik. "Iya, gak apa-apa kok, udah biasa," kata Yaya. Udah biasa katanya. Berarti udah biasa yang pas lihat dia lari gitu. Atau udah biasa karena emang gak ada yang mau temenan sama dia. Saat itu aku belum terlalu memikirkannya. Titik dan Yaya pun salaman, menandakan mereka sudah baikan. "Ayo main ke rumah nenekku. Titik punya banyak mainan," kataku. "Aku gak boleh kemana-mana, harus di sini," kata Yaya. "Kan deket rumah kita, itu di depan itu loh rumahku," kata Titik. "Boleh di sini aja," kata Yaya memelas. "Ya udah deh, gak apa-apa, tapi jangan di sini juga, takut ada ular. Agak ke depan yuk biar ada terang-terangnya," ajakku. "Aku gak boleh," tolak Yaya. "Di depan juga gak boleh," kata Titik. "Iya gak boleh, boleh di sini aja," tanyanya kembali. Kita pun memutuskan untuk bermain masak-masak di samping rumah Yaya, ditutupi rembunan pepohonan dan semak belukar yang tidak terawat. "Kamu ini sendirian di rumah?" tanyaku dengan tatap bermain. "Iya," jawabnya. "Mama papamu kemana?" tanya Titik. Sontak membuat Yaya tertegun, kaget atas pertanyaan Titik. "Kamu tahu mama papaku?" "Iya tahu, pas kita ketemu di sungai kemarin, aku lihat mama papamu liatin kita. Tapi kayaknya gak suka dia sama aku." "Gak boleh Titik," kataku memutus. "Jangan dimasukin hati ya Yaya, mungkin perasaan Titik aja, itu mama papamu gak mungkin kan benci kita," sambungku. "Iya," jawabnya singkat. Tak terasa kami bermain begitu lama, sampai jam menunjukkan pukul 2 siang. Karena sudah jenuh, kami pamit pulang ke Yaya. "Yaya, aku pulang dulu ya, besok kita main lagi, oke?" ajakku. "Iya, makasih ya," jawabnya. Aku membereskan mainanku, memasukkannya ke dalam karung putih dengan Titik. "Tapi lain kali kalau kamu lihat papa mamaku lagi, lebih baik kalian pergi aja ya." "Kenapa?" tanyaku. "Mama papa gak suka aku mainan sama anak lain," jawab Yaya. "Iya deh," jawabku bergegas. Kami pulang dan membersihkan diri, makan, dan kemudian menonton TV. Sore itu berlalu begitu cepat, tak terasa malam pun kini datang. Malam itu aku tidur di kamar Titik. Kebetulan Pak Alik saat itu tidak pulang karena kerja mengikuti proyek. Pak Alik diharuskan lembur. Tinggallah kami berempat, masih tidur di kamar masing-masing. Saat itu aku bertekad aku harus mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 12 malam dan aku masih terjaga. Terdengar seseorang membuka pintu kamar. Kriak. Kemudian disusul langkah kaki. Tapi anehnya, langkah ini tidak pelan, karena lantai rumah nenek saat itu masih terbuat dari semen yang dihaluskan permukaannya. Suara langkah jika malam pun bisa terdengar. Langkah itu terdengar tergesa.
Tidak, bahkan lari seperti orang kegirangan. Aku pastikan itu bule. Siapa lagi kalau bukan dia? Pikirku saat itu. Cepat-cepat aku mengambil senter yang sudah aku ambil dari kamar nenek diam-diam sore itu. Aku kembali membuka kamar Titi. Mengendap-endap pelan sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara apapun. Aku kemudian mengikuti jejak bule. Kulihat pintu penghubung ruang keluarga dan dapur terbuka. Jackpot. Itu benar bule, bukan orang lain. Senter saat itu masih belum kunyalakan karena posisi masih di dalam rumah. Masih ditemani lampu remang-remang. Aku melanjutkan langkahku ke dapur. Tapi aneh, pintu dapur yang itu tertutup. Seakan-akan tidak ada yang pernah membuka. Karena aku penasaran, namun tetap masih takut. Kuputuskan untuk tidak membuka pintu itu, tapi mengintip dari balik lubang dinding anyaman itu. Sedikit trauma tapi kupaksakan. Senter kehidupanku, tapi yang kudapatkan bukan bule. Justru sebuah keris dengan sinar berwarna biru melayang mengitari sumur tua nenek. Benar, tidak ada yang membawa keris itu. Keris itu terbang dengan sendirinya kemudian menghilang. Karena aku kaget, aku memundurkan tubuhku, namun tidak terlalu takut. Entah aku justru takut dengan setan berwujud manusia daripada benda-benda kuno seperti itu. Namun tidak kupungkiri rasa gugup itu ada. Setelah aku kehilangan jejak bule, aku memutuskan saja untuk kembali. Namun belum sampai 3 langkah, aku berhenti. Aku mendengar suara dari sisi sebelah kananku. Di depan kamar mandi, di belakang tumpukan stok kayu bakar nenek yang menggunung itu. Aku mendengar suara ayam yang sekarat. Hatiku ditambah berkeduk dengan kencang. Dengan langkah yang lemas, aku tetap mau menghampiri asal suara itu. Aku pun mencoba untuk berinteraksi dengannya, meskipun aku belum tahu sosok apa di belakang tumpukan kayu itu. Bule, suaraku bergetar. Bule di sana, kataku lagi, tapi masih tanpa jawaban. Aku mengingatnya pun masih merinding sampai sekarang. Aku mendapati bule. Dia membelakangiku, duduk berjongkok seolah-olah lagi melakukan sesuatu. Pelan-pelan aku mendekati bule dan mengarahkan senter ke arahnya. Innalillahi yang aku lihat. Tangan bule memegang ayam hitam. Ayam itu sudah mati tersisa bulunya, namun tangan bule penuh dengan darah ayam itu. Saat senter mengarah ke bule, bule menoleh ke arahku dengan seringai itu, mengerikan. Mata melototnya diikuti dengan mulutnya yang penuh dengan darah dan usus ayam yang masih menggelantung di mulut bule. Belum sepenuhnya ia makan. Aku pun menjerit, menangis. Namun bule melempar ayam itu menghampiriku dan mengelus kembali rambutku dengan tangan penuh darah ayam itu. Putuku, ayo melu aku nduk, ucap bule, yang artinya cucuku, ayo ikut aku. Sembari wajah bule yang kiat mendekat ke arahku dengan mengendus-ngendus kepalaku. Polo seger, artinya otak segar. Entah apa maksudnya, yang jelas aku bersumpah itu pengalaman paling mengerikan sepanjang hidupku. Setelah mendengar teriakanku yang semakin keras, nenek bangun bersama Titik menghampiriku. Saat nenek mendekati bule, bule kembali sadar akan dirinya sendiri. Melepas cengkramannya pada rambutku, menangis histeris. "Bu, aku kenapa?" Tangis bule seperti orang trauma dengan mual-mual karena menyadari barusan ia memakan hewan. "Wis, nduk, wis." Nenek pun sampai tidak bisa berkata-kata. Cepat-cepat nenek membersihkan badan bule, berusaha menghilangkan jejak agar bule tidak dihakimi warga. Aku dan Titi pun berpelukan menangis ketakutan. "Mbok, relain Sari, Mbok. Di mana Mbok keris itu, Mbok? Bunuh Sari sekarang." Masih dengan suara tangis bule. "Enggak, Nduk, enggak." Nenek pun tak kalah histeris. Setelah menenangkan bule, membersihkan badan bule, dan menghilangkan jejak, nenek membawa bule ke kamarnya, menenangkan bule dan menemaninya.
Aku dan Titi saat itu menenangkan satu sama lain di kamar Titi, berusaha untuk tidur sembari menunggu Pak Lik pulang keesokan harinya. Keesokan harinya, aku bangun dan melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mungkin terlalu lelah. Kejadian semalam terlalu banyak menguras energi sehingga menyebabkan aku dan Titi bangun siang hari itu. Karena penasaran bagaimana keadaan bule, aku langsung mencari nenek saat itu. Aku masih waras, tentu tidak berani langsung menuju kamar bule sendirian setelah kejadian tadi malam. Kudapati nenek di dapur sedang memasak sesuatu untuk bule. Jenang sengkolo. Jenang 2 warna yang terbuat dari beras. Yang satu berwarna putih dan satunya berwarna merah. Jenang sengkolo menurut tradisi Jawa dipercaya untuk membuang kesialan. Namun tentu saat itu aku tidak tahu apa-apa. Mbah lagi buat apa? Buat jenang do, sebagian biar dimakan bule, sebagian lagi nanti dihanyutkan ke sungai. Lu gimana buat aku aja, aku mau itu. Gak boleh do, ini khusus buat bule. Kamu besok aja mbah belikan. Dengan bibir mencabik kesal, aku kembali bertanya pada nenek. Mbah, bule gimana? Gak apa-apa do, tapi bule dari semalam diam terus. Mungkin lagi sedih. Mbah mau ke bule, aku boleh ikut. Kamu gak takut? Enggak. Bohong, lisanku berkata tidak. Pikiranku berkata takut, tapi hati kecilku merasa iba. Ya sudah, ayo sama mbah aja, jangan sendiri. Cepat-cepat aku mengikuti nenek, sembunyi belakang jarik yang nenek pakai. Saat nenek membuka pintu kamar bule, aku melihat bule duduk meringkuk di pojok kasurnya. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. Do, ini dimakan, sedikit aja gak apa-apa. Enggak, Mbok. Tolak bule. Aku tahu apa yang akan diucapkan nenek. Tapi nenek memilih untuk diam daripada menyinggung perasaan bule. Jawaban mengapa bule tidak pernah makan dan selalu merasa kenyang dalam 1 tahun belakangan ini. Karena bule memakan hewan-hewan peliharaan tetangga. Memakannya hidup-hidup hewan itu. Dan menurut laporan warga, dalam 1 hari terkadang bisa lebih dari 2 ayam yang hilang. Atau terkadang kelinci atau bahkan kucing. Dan bule memakan semua itu hanya dalam waktu beberapa jam, tanpa meninggalkan jejak, tanpa bersisa. Bisa bayangkan betapa mualnya aku waktu melihat kejadian malam itu. Kami lebih memilih diam dan tidak berani mengukitnya di depan bule. Tawaran jenang sengkolo itu selalu bule tolak. Entah apa alasannya. Beberapa menit kemudian, suara motor Pak Lik terdengar. Alhamdulillah Pak Lik datang. Karena saat itu yang memiliki HP hanya Pak Lik, sehingga Pak Lik pun tidak tahu menahu ada kejadian ini karena kami tidak bisa mengabarinya saat itu. Pak Lik masuk dan kemudian kaget melihat nenek membawa jenang sengkolo duduk di kasur bule. Bu, ada apa? Dengan sorot mata Pak Lik yang melihat jenang sengkolo itu. Ayo keluar dulu, kata nenek. Aku pun mengikuti nenek. Saat aku berbalik, aku melihat bule berubah ekspresi kembali. Tersenyum meringis ke arahku dengan kepala dimiringkan ke kanan seperti hampir patah. Aku langsung lari keluar. Di luar aku menceritakan semua yang aku alami pada Pak Lik. Begitupun Titi. Pak Lik terkejut dengan pengakuanku. Baru kali ini aku melihat Pak Lik begitu takut, diiringi dengan derai air mata yang membasahi pipinya. Terus, aku harus gimana, Bu? Masih dengan suara gemetar. Coba kamu ke rumah Pak Amsar, minta untuk datang ke sini. Iya, Bu, aku ke sana sekarang. Seketika itu, Pak Lik bergegas mengendarai motornya untuk menjemput Pak Amsar. Sembari menunggu Pak Lik menjemput Pak Amsar, nenek kembali masuk ke dalam kamar bule. Kali ini aku tidak ikut masuk karena aku sudah cukup takut. Aku lebih memilih menunggu di ruang tamu bersama Titi. Kamu gak apa-apa, mau ikut aku aja, tinggal di Madiun sementara, kataku.
Iya, nggak apa-apa, aku nggak mau pisah sama ibu, kata Titik menangis. Bule udah lama kayak gini, kataku sembari menghapus air mata Titik. Enggak, pas aku kecil ibu nggak pernah kayak gini. Cuman biasanya sering ngomong sendiri atau ketawa sendiri, tapi nggak pernah sampai kayak gini. Kalimatnya terputus-putus. Sejak kapan jadi kayak gini? Ibu dulu sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau selalu diturutin. Ibu selalu ngajak ngomong aku, selalu ngajak aku main. Tapi pas itu malam tanggal 12 Januari aku ulang tahun ke-7. Malam itu aku tidur di kamarku sendiri karena ibu sama ayah udah janji besok di hari ulang tahunku mau ngajak aku ke pasar malam. Aku tidur lebih awal, tapi aku kebangun jam 12 malam. Soalnya aku ngerasa perutku perih. Ternyata ada ibu bawa pisau ditempelin ke perutku. Sembari Titik menunjukkan bekas goresan luka yang sudah menghitam 8 cm panjangnya. Aku langsung menangis, langsung teriak memanggil ayah. Terus ayah datang nyadarin ibu. Ibu akhirnya nangis sampai gak pernah lagi ngajak ngomong aku. Bahkan ngajak main gak pernah. Aku gak tahu kenapa. Aku gak tahu punya salah apa sama ibu. Tapi aku sayang ibu, gak mau pisah sama ibu. Tangisannya semakin membuat suaranya terbata-bata. Ya udah, gak apa-apa, Titik hebat kok, kataku saat itu. Tak terasa 15 menit sudah kami menunggu kedatangan Pak Amsar. Suara motor Pak Lek pun kian mendekat. Pak Amsar dengan Pak Lek cepat-cepat melangkah ke kamar Bule. Kami pun mengekori mereka. Saat membuka kamar Bule, Pak Amsar langsung melihat aksara Jawa yang Bule tulis itu dengan mata kaget. Ini apa? Tanya Pak Amsar. Saya juga nggak tahu, Pak. Sari yang menulis dan melarang saya untuk melepasnya, kata Pak Lek. Kemudian Pak Amsar mendekati Bule. Ekspresi Bule saat itu kembali normal, tidak seperti tadi yang meringis melihatku. Pak Amsar kemudian membacakan sesuatu entah apa. Pak Amsar ini seorang kiai. Mungkin dia membacakan ayat-ayat suci. Wallahu a'lam. Ekspresi Bule masih sama dan saat dirasa aman, Pak Amsar mengambil jenang songkolo itu. Ia mendulangkan sesendok kepada Bule, tapi Bule menolak. Bule justru meminta piring yang berisi jenang itu dari tangan Pak Amsar. Kami sedikit lega. Ternyata Bule mau makan sendiri. Tapi salah dugaan kami. Jenang itu Bule makan tanpa menggunakan sendok. Ia makan menggunakan mulut seperti anjing. Tidak boleh makan, tapi Bule kumpulkan di mulutnya sebelum ia muntahkan jenang itu. Aku merasa wajah Bule berbeda lagi, seperti kakek-kakek, kemudian menyeringai mengejek. Saat itu aku dan Titik dijauhkan oleh Pak Lek keluar kamar, menyisakan Pak Amsar dan Bule. Pintu itu tidak ditutup, jadi kami masih bisa melihat apa yang terjadi. Pak Amsar memercikan air putih ke wajah Bule, dan Bule berteriak-teriak dengan suara seorang kakek-kakek. Ono urusan apa kowe bocah? Gertak Bule mengerang wajahnya marah. Artinya, ada urusan apa kamu bocah? Cintana sampean cekap kagem ngeganggu keluarga puniki, jawab Pak Amsar sambil terus memercikan air. Artinya, siapapun Anda sudah cukup mengganggu keluarga ini. Ora urusan, bocah iki arep tetep dadi nang lawase aku. Durung diwenehake tumbal jambu karo prajanjen, jawab Bule. Artinya, Bule akan terus menjadi inang selama belum diberikan tumbal sesuai dengan perjanjian. Napa mawon perjanjian puniki mboten wonten sesambatipun kalih sari, Mbah, jawab Pak Amsar. Artinya, apapun bentuk perjanjian itu tidak ada hubungannya dengan Sari. Kowe arep bisa ngusir aku, kecoba nyawa bocah iki melu aku, jawab Bule yang artinya,
Kamu tidak bisa mengusir kecuali nyawa bule ikut bersamanya. Seketika kami semua menangis mendengarnya, dan Pak Amsar kembali merapalkan doa untuk bule. Dan setelahnya bule tidak sadarkan diri. Sembari menunggu Pak Amsar dan Pak Ale yang kembali mengurusi bule di dalam kamarnya, aku, Titik, dan Nenek kembali untuk mengurusi sisa jenang Sengkolo yang akan dihanyutkan ke dalam sungai. Dalam perjalanan menuju sungai, aku bertanya pada Nenek, "Mbah, bule udah lama ya kayak gitu?" Iya, Nduk. Ada kisah di balik semua yang terjadi sama bulemu. Kisah apa, Mbah? Belum waktunya kamu tahu. Bule sudah 25 tahun lebih seperti ini. Kamu tanya mamamu saja, dia tahu. Singkat cerita, kami tiba di sungai belakang rumah Pak Kamidi itu. Nenek melarungkan jenang Sengkolo berbungkus daun jati. Saat itu masih pagi, matahari masih memancarkan teriknya. Di seberang sungai, aku melihat sosok sedang berdiri memperhatikan kami di bawah rimbunan pepohonan. Orang itu tinggi, mungkin 2 meter. Dia juga kurus kering, berwajah putih pucat, dan yang paling aneh, tangannya pendek dengan jari yang hanya berjumlah 2 dan berselaput. Aku langsung memejamkan mata, menahan tangis agar suasana tidak tambah runyam. Sosok itu tidak terlalu jauh dari keberadaan kami, mungkin 5-7 meter. Karena yang pasti aku bisa menangkap dengan jelas perwujudan sosok itu. Entah itu apa. Yang jelas aku selalu menuruti pesan bapak untuk diam saja. Setelah nenek selesai melarungkan jenang itu, kami pun kembali ke rumah. Kami melihat kondisi bule yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Pak Amsar masih berjaga di sana untuk beberapa jam mengantisipasi apabila bule menunjukkan gelagat aneh lagi. Sambil berbincang dengan Pak Le, "Yan, lebih baik Sari kamu bawa ke daerah Gunung Kidul. Di sana ada kiai yang sepertinya bisa mengatasi Sari," kata Pak Amsar. "Namanya siapa nggih, Pak?" tanya Pak Le. "Mbah Marto," terang Pak Amsar. "Sebenarnya sejak kapan kamu tahu Sari seperti ini?" "Dari 10 tahun yang lalu, Pak. Saat saya menikah dengan Sari di umurnya ke-25. Sari adalah teman SMP saya. Saya sudah menyukai saat SMP. Karena dia termasuk anak yang saat itu jadi idola desa ini. Saya tidak berani mengungkapkan. Saat itu Sari masih terlihat seperti orang normal. Sampai saat kami sudah dewasa, saya beranikan diri untuk melamarnya. Saat itu saya sebenarnya sudah merasa ada yang salah dengan Sari. Karena dia nggak pernah mau makan sayur. Dia hanya mau makan daging setengah matang. Makan buah pun juga hanya mau apel merah. Saat itu aku tidak banyak bertanya, karena rasa sayang sudah jauh lebih besar. Mendapatkan Sari sudah cukup bagi saya, Pak, untuk menemaninya sampai kami tua. Seiring tahun berjalan, pernikahan kami normal saja. Menginjak kelahiran Titik di tahun ketiga pernikahan kami, cari saja tipe yang tadinya tidak pernah mau sholat, ini sholat. Namun sholatnya aneh, selalu menyeringai, bersedekap, dan hanya berdiri kemudian duduk. Tidak ada ruku ataupun sujud. Sari juga selalu membaca bacaan aneh. Saya pun tidak tahu artinya apa. Sampai menjelang 40 hari kelahiran Titik, Sari tiba-tiba menyendiri. Tidak mau diganggu dan hanya makan nasi putih dan air putih. Sari juga selalu membasah perut besarnya itu dengan bunga kuburan karena merasa ada yang tidak beres. Saya berusaha mencari orang pintar. Saat orang pintar itu datang ke rumah, beliau kaget melihat kondisi Sari. Beliau mengatakan bahwa Sari ini jiwanya sudah tidak ada. Cokmanya sudah digantikan dengan sosok peliharaan kakek buyutnya. Sosok itu sangat kuat, berisiko bagi Sari apabila harus dilakukan ritual di usia kandungannya yang mendekati hari persalinan. Orang pintar itu berpesan pada saya
sembari meninggalkan sebuah jimat yang wajib saya berikan pada anak saya saat ia akan menginjak usia 7 tahun. Saat hari persalinan, kondisi Sari tidak stabil karena kekurangan gizi yang cukup parah. Dehidrasi dan keadaan Sari yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Kami memutuskan untuk melakukan dengan cara sesar. Buih air mata Pak Lek mengenang saat mengingat momen kelahiran Titik. Saya bersumpah saat melihat kondisi Sari saat itu sangat hancur hati saya. Saya tidak ingin kehilangan Sari dan anak saya, Pak. Saya kemudian sholat dan berdoa di musola rumah sakit, meminta agar kedua malaikat saya itu diberikan perlindungan. Allah Maha Besar. Allah mendengar doa saya. Setelah saya kembali, saya mendengar suara anak saya, anak yang kuat bertahan. Bahkan dari saat ia masih berada dalam kandungan, sampai saat ini dia menghadapi cacian temannya karena kondisi ibunya. Singkat cerita, kami pulang dari rumah sakit saat itu. Sari normal. Ia mau menggendong Titik, menyusui selayaknya ibu. Namun malam itu niat saya akan menguburkan hari-hari Titik, tapi saya lupa belum membeli bunga untuk menyekar dan diberikan di atas gundukan tanah tempat hari-hari itu. Nantinya saya kubur. Saya tinggalkan Sari sebentar. Saat itu Mbok juga masih mengurusi hal lainnya. Namun saat saya kembali ke rumah, hari-hari itu sudah tidak ada. Saya bertanya pada Mbok apa tahu hari-harinya di mana. Mungkin tadi saya yang lupa, tapi Mbok bilang tidak tahu. Kami pun mencari-cari di mana hari-hari itu. Sampai firasat saya mengatakan mungkin Sari tahu, meskipun mustahil baginya untuk berjalan di hari ketiga bekas operasi sesarnya. Saya mendekatkan Sari yang saat itu menggendong Titik dengan berbaring di atas kasur dengan posisi duduk. Dia menyanyikan lagu untuk Titik. Anehnya, dengan tembang Jawa bukan lagu anak pada umumnya. Namun alangkah terkejutnya saya melihat gigi Sari yang ada bercak berwarna merah. Begitupun kuku di jempolnya yang masih memegang barang seperti usus tetapi tinggal sedikit. Pak Lek mengusap air matanya yang kian berderai. Saya kemudian menangis melihat kondisi Sari yang tidak masuk akal itu. Saya berusaha untuk melepaskan usus kecil itu dari genggaman Sari dengan mencium kepalanya dan mengatakan bahwa ini anak kita, ini buah hati kita. Pelan-pelan Sari mau melepaskannya dan dia juga berubah ekspresi serta menangis. Kemudian Titik kubawa untuk kuserahkan kepada Mbok. Sembari aku menceritakan semuanya, kemudian aku bergegas menuju depan teras untuk mengubur sisa hari-hari Titik. Usus kecil dengan panjang tidak lebih dari 3 cm. Setelah kejadian itu semuanya normal, Pak. Hanya tinggal Sari yang sholat tidak sebagaimana mestinya, itu yang setiap hari ia lakukan menjelang maghrib. Selebihnya tidak ada kejadian aneh lagi. Rumah tangga kami bahagia, penuh dengan tawa. Sampai di malam ulang tahun Titik yang ketiga, saya lupa memberikan jimat itu pada Titik karena saya ketiduran di depan TV. Saat bangun, jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Saya terbangun karena suara tangis Titik. Cepat-cepat saya menemui Titik di kamarnya. Saya melihat Sari di sana dengan pisau dapur diletakkan mengiris perut Titik. Sampai sekarang bekasnya pun masih ada. Cepat-cepat aku bacakan ayat suci yang aku bisa untuk menyadarkan Sari. Semenjak itu sampai hari ini Sari semakin bertingkah tidak wajar. Jelas Pak Lek mengakhiri ceritanya.
Pak Amsar pun tercengang mendengarkan cerita Pak Le. Aku pun yang diam-diam menguping dengan Titi. Titi hanya diam, menangis pun sepertinya dia sudah tidak bisa. Namun pernyataan Pak Le masih belum menjawab apa-apa dengan bule. Asal mula bule seperti ini karena Pak Le menemui bule saat bule berumur 25 tahun. Padahal kata nenek bule seperti ini sejak ia umur 7 tahun. Karena saat itu juga sudah menjelang sore. Pak Amsar kemudian pamit pulang setelah memastikan keadaan bule baik-baik saja. Bule saat itu masih tidak sadarkan diri, padahal sudah sekitar 5 jam terhitung. Malam pun kini tiba. Kami memutuskan untuk tidur di depan TV kembali, kecuali bule yang masih tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku terbangun tatkala mendengar bunyi gagang pintu yang bergerak, seperti ada orang yang berusaha untuk masuk. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang tidak enak, aku membangunkan nenek. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu, tapi lebih memilih untuk melihat dari balik jendela kecil dekat pintu. Saat nenek melihatnya, nenek tidak menemukan siapapun dan gagang pintu itu terhenti. Nenek kemudian kembali untuk tidur. Namun aku masih penasaran, benarkah tidak ada orang atau nenek yang salah lihat? Aku mengambil kursi untuk pijakan agar tubuh pendekku bisa mencapai jendela itu. Yang benar saja, aku melihat ada orang dengan jubah berwarna hitam, memakai tongkat dari kayu berada di depan pintu itu. Aku tidak mengetahui wajahnya, karena tertutup dengan jubah. Seketika aku turun dari kursi dan berlari menghampiri nenek. Masih diam, kembali tidur. Keesokan harinya, kami masih mendapati bule tidak sadarkan diri. Bule seperti itu sampai 3 hari. Entah sudah hari keberapa aku di rumah nenek. Saat hari di mana bule terbangun, bule kembali normal. Bule merasa lapar dan mau untuk makan ayam goreng serta nasi. Hari berikutnya normal. Sudah tidak ada lagi kejadian ayam atau kucing yang mati. Karena setiap malam Selasa dan Jumat, Pak Le bersiaga menjaga bule. Semua keadaan menjadi tenang. Bule kembali mau bermain dengan kami. Aku juga bisa melihat wajah bahagia Titi yang sudah lama hilang itu. Sampai pada suatu sore, bule mengajakku dan Titi untuk membeli sate ayam. Titi sangat antusias karena sudah sangat lama ia merindukan pergi dengan bule. Tapi aku masih ragu sebenarnya, mengingat pesan mama yang tidak memperbolehkanku ikut dengan bule keluar rumah. Tapi saat itu bule memaksaku. Titi pun demikian. Ya sudah, pergilah kami bertiga dengan sepeda pancal. Bule yang mendarainya, Titi di tengah dan aku paling belakang. Pergilah kami di suatu kedai sate ayam. Bule memesankan untuk kami 2 porsi sate ayam dibungkus dengan sambal dipisah. Namun bule juga meminta 1 porsi lagi sate mentah dibungkus. Pikirku saat itu mungkin bule mau memasaknya di rumah sendiri. Pulanglah kami bertiga. Sampai di rumah, aku dan Titi makan dengan lahap sate itu di ruang tamu. Karena aku merasa haus, aku berinisiatif untuk mengambil air di dapur. Saat aku membuka pintu dapur, kudapati bule memakan sate mentah itu. Aku langsung mengurungkan niatku, menutup pintu sepelan mungkin agar bule tidak menyadari keberadaanku yang sempat melihatnya beberapa menit itu. Namun karena memang pintu itu sudah tua, pintu yang kuusahakan tertutup pelan itu berbunyi kriat. Bule menoleh melihat ke arahku dengan wajah yang tersenyum lebar dengan gigi yang masih mengunyah, tentunya dengan mata yang melotot. Aku pun langsung lari mengajak Titi untuk bersembunyi di dalam kamar. Sepertinya Titi pun sudah paham. Singkat cerita, setelah kejadian sate itu dalam beberapa hari sebelum masa liburanku habis, bule tidak bertingkah aneh lagi. Namun masih setiap malam kudapati suara orang mengetuk pintu, menggerakkan gagang. Dan agaknya kami semua tahu itu bukan manusia. Memilih mengabaikannya. Suatu pagi aku masih ingat, 3 hari sebelum aku pulang. Sudah lama juga kami tidak bermain dengan Yaya. Kami memutuskan hari itu untuk kembali bermain dengan Yaya, menghampirinya ke rumah. Sebelum kami mengucapkan salam dan memanggil namanya,
Yaya sudah ada di sisi pinggir rumahnya, tempat kami bermain dulu. Masih dengan pakaian yang sama, tapi saat itu bedanya Yaya membawa boneka beruang kecil. "Mau main boneka?" kataku. "Enggak, ini boneka diberi mama papa," katanya. "Aku kurang 3 hari lagi pulang," kataku. "Kemana?" "Di sini saja," kata Yaya. "Nggak bisa, aku harus sekolah. Kamu emang nggak sekolah?" katanya. "Nggak boleh sama mama papa," jelas Yaya. Agaknya aku sedikit mengerti, bukan masih belum curiga. Aku mengerti karena ada beberapa temanku di Madiun yang lebih memilih homeschooling, menghadirkan guru ke rumah. Biasanya orang-orang kaya yang seperti itu. Dan si Yaya ini melihat dari pakaiannya yang bagus dan rumahnya yang besar itu. Agaknya dia orang kaya, pikirku saat itu. "Oh, homeschooling ya?" tebakku. Tidak ada jawaban. Dia hanya diam. "Tanganmu kenapa dingin sih, Yaya?" protes Titi saat ia berusaha mengajak Yaya mencari daun-daunan untuk bahan masak-masak kami. "Gak apa-apa, rumahku memang dingin, beda dengan rumahmu," jelas Yaya. Percakapan mereka masih bisa kujangkau dengan inderaku. "Enak banget, boleh nggak aku main ke dalam rumahmu kapan-kapan pas Galuh udah pulang?" "Jangan, mama papaku nggak suka." "Ya," gerutu Titi. Saat itu kami bermain sampai larut sore. Seperti biasa, setelahnya kami pamit. Tapi saat itu aku dan Titi memutuskan untuk putar balik, melewati sungai, mencari jenang nenek saat itu tersangkut atau tidak. Kami mengitari sungai. Kembali aku lihat di seberang sungai itu, sosok yang sama, tempat yang sama, si badan panjang dengan tangan mini itu memandangi kami. Aku buru-buru menggandeng tangan Titi untuk berlari. Aku pastikan Titi tidak melihatnya, karena dia justru tertawa-tawa saat aku ajak lari. Sepertinya dia cengengesan karena senang aku ajak lari, padahal aku sedang ketakutan saat itu. Singkat cerita, kami berhasil menyusuri sungai itu. Tibalah kami di samping kebun tela yang dipenuhi ilalang setinggi 1 meteran itu. Kami pun ngos-ngosan saat itu karena berlari dengan sekuat tenaga. "Kamu tuh mau ngajak balapan malah gandeng aku, gimana sih?" celoteh Titi. "Diem deh," kataku yang masih ngos-ngosan mengatur napas. "Ini jam berapa ya, Ti?" tanyaku. "Entah, tapi aku udah denger azan asar tadi jam 4:30 mungkin," jawabnya enteng sembari membersihkan kakinya dari daun-daun yang menempel. Jantungku kembali berdegup kencang mengingat kurang 30 menit lagi jam 5. Jam di mana mama berpesan agar aku berada di rumah. Bagi Titi yang tidak sensitif mungkin ini biasa, tapi bagiku berbeda. Memang di jam-jam menjelang maghrib selalu ada saja hal-hal aneh yang aku lihat. "Ya udah, ayo cepetan pulang," sembari kurai tangan Titi. Kali ini kami berjalan karena sudah habis tenaga kami untuk lari-larian tadi. Saat kami menyusuri kebun itu, kami mendengar suara resek, resek. Aku tidak bisa menirukan dalam tulisan ini, tapi suara itu seperti seseorang sedang memasukkan sesuatu ke dalam kresek. "Itu suara apa ya?" kataku. "Burung kali, kan banyak burung di sini," jawab Titi. "Kamu tunggu di sini sebentar ya." "Mau kemana? Aku ikut." Titi pun mengikutiku. Saat aku membuka ilalang itu, kudapati seorang pria berumuran kurang lebih seperti Pak Lek. Orang itu memakai kaos oblong dengan wajah yang pucat memegangi kresek berwarna hitam. "Ada apa, Nduk? Cari apa?" katanya. "Enggak, Pak, saya kira siapa," kataku lega. "Emang kamu kira siapa?" Sambil tersenyum. Innalillahi. Kepalanya terputus dari badannya, terjatuh di ilalang itu. Masih dengan senyum. Badannya kemudian meraba-raba mencari kepalanya, kemudian dimasukkannya ke dalam kresek. Tanpa pikir panjang aku langsung lari, menangis berteriak. Sampai di rumah, nenek menenangkan kami. Aku hanya diam.
Namun Titi menceritakannya ke nenek. Nenek pun menasihati kami agar tidak lagi bermain di kebun itu. Aku semakin kaget saat Titi mengatakan padaku satu kalimat. "Itu ayah-ayah," katanya sembari menangis. "Itu ayah-ayah yang aku lihat saat pertama kali ketemu." Ia menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar membayangkan itu ayah Yaya. Berarti selama ini Yaya bukan manusia. Berarti selama ini kami bermain dengan hantu. Tepat setelah itu, aku demam. Dan Pak Le menelpon bapak mamaku untuk menjemputku. Karena menurut Pak Le, setiap malam aku selalu menceracau memanggil-manggil mama. Saat kutanya Pak Le, apakah mama bapak sering menanyakan kabarku saat aku di sini? Pak Le menjawab bahkan setiap hari bapak mama menelpon Pak Le, khawatir akan keadaanku. Tapi Pak Le hanya menjawab tidak terjadi apapun. Alih-alih jujur dengan keadaan sebenarnya. Karena Pak Le kasihan dengan Titi kalau aku tinggal sendirian.